Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ibu-ibu saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pada pertemuan sore hari ini kita menyelesaikan tafsir surat At-Tahrim, yang pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bahwasanya Rasulullah SAW itu berusaha untuk mencari ridho para istrinya. Kemudian ayat pembahasan selanjutnya adalah hendaklah kita ini berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga kita, agar kita bisa menyelamatkan keluarga yang paling kita cintai, anak, istri, suami, dan orang-orang terdekat kita. Tentunya kita menginginkan, kita sebagai seorang mukmin, kita menginginkan bahwasanya kita ini bisa reuni di surganya, dan itu adalah sebuah reuni, sebuah rekreasi, sebuah impian yang senantiasa diimpikan oleh setiap kita. Jika kita setiap tahun misalnya kita mudik, kita bahagia, maka jadikanlah kita bisa mudik sekeluarga ke surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Maka oleh karena itu diperlukan keseriusan, diperlukan effort, diperlukan rasa tanggung jawab, rasa saling mengetahui mana tugasnya, mana kewajibannya, mana haknya. Maka jangan sampai kita ini apatis, kita tidak peduli, kita cuek, biarin anak saya tidak masuk surga, biarin suami saya tidak masuk surga. Itu bukan contoh yang baik. Biarin istri saya tidak masuk surga, nanti saya di surga juga dapat pasangan sendiri. Itu tidak tepat. Karena tugasnya kita, setiap kita ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Seorang suami itu bertanggung jawab atas apa yang terjadi di rumahnya, bertanggung jawab bagaimana pendidikan istrinya, bagaimana ibadah istrinya, bagaimana keagamaan istrinya, apakah istrinya itu menjalankan sholat, apakah istrinya itu misalnya tidak berpuasa, apakah istrinya itu tidak menutup aurat. Kelak suami itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga, begitu pula seorang istri yang statusnya dalam rumah tangga adalah sebagai seorang ibu. Dia bertanggung jawab bagaimana pendidikan anaknya, seberapa jauh anaknya itu memahami agama Islam ini. Maka seorang ibu dituntut untuk bertanggung jawab atas pendidikan anaknya, anak-anaknya, bagaimana kepengasuhannya. Begitu juga nanti kalau seorang kakak, seorang laki-laki akan dimintai pertanggungjawaban tentang bagaimana saudari perempuannya. Maka oleh karena itu, agar kita ini bisa reuni di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak, tentu kita harus saling support,
tentu kita harus saling mengingatkan. Jangan, ini kan tugas dia, bukan tugas saya. Enggak. Tidak ada salahnya ketika seorang istri itu misalnya mengambil beberapa tugas seorang suami. Misalnya suaminya itu malas ibadah, harusnya kan yang memperhatikan ibadah keluarga adalah seorang suami. Maka tidak ada salahnya sang istri mengingatkan, Pak, sudah adzan, ayo segera sholat. Pak, anak-anak ini ayo diajak ke masjid. Maka agar terkadang ketika seorang istri itu mengingatkan suaminya, itu terkadang akhirnya suaminya sadar. Nah, bagaimana kalau seandainya ada seorang suami yang tipe-tipenya itu tidak disukai, tidak suka untuk diperintah, maka tentu masing-masing suami laki-laki itu berbeda, satu dengan yang lain itu beda-beda. Dan tentunya seorang istri tahu mana kelemahan suaminya masing-masing. Ada kita ini ketika hidup itu perlu gas, perlu rem. Nggak setiap hal itu digas terus atau direm terus. Maka perlu memainkan gas kapan, rem kapan. Gas di sini bentuknya ancaman. Bisa ancaman. Rem ya kadang-kadang ketika suami, oh dengan cara seperti ini diingatkan, marah. Oh ya, kalem, jangan disauri. Suaminya ngegas, istrinya balas ngegas. Begitu juga tahu istrinya lagi ngegas, suaminya ikut ngegas, salah. Maka kalau misalnya suami ngegas, istri ngerem. Kalau istri ngegas, suaminya yang ngerem. Maka harus saling melengkapi. Tidak bisa gas semua atau rem semua. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan kita pada sore hari ini adalah seputar wanita yang dikelilingi surga. Wanita yang dikelilingi surga. Kenapa saya beri judul wanita yang dikelilingi surga? Karena wanita-wanita ini sejatinya surga itu tidak jauh dari dirinya. Nggak jauh. Bahkan surga itu dekat sekali. Ada yang akhirnya bisa memanfaatkan surga tersebut, ada juga yang malah menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan surga. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan tentang istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut alaihi salam. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut alaihi salam. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan ini? Karena ini mengingatkan tentang orang kafir Quraisy. Kenapa demikian? Karena surat At-Tahrim adalah surat yang masuk kategori surat Makkiyah. Jadi orang kafir Quraisy itu diingatkan, loh, sebelum kalian tuh ada orang yang dekat sekali surganya, dekat sekali kesempatan untuk bahagia di akhirat. Orang ini, dua perempuan ini di bawah kepengasuhan, di bawah pengawasan seorang nabi, manusia pilihan, bukan orang sembarangan. Tapi ternyata mereka menyia-nyiakan kesempatan untuk masuk surga. Maka ini mengingatkan, wahai orang kafir Quraisy, sejatinya nasab itu tidak mempengaruhi. Tidak bisa menjadikan kalian itu karena saya pamannya nabi, karena saya anaknya nabi, karena saya istrinya nabi, saya pasangan saya seorang nabi, saya otomatis masuk surga. Tidak. Maka nasab itu tidak bisa memberikan manfaat. Betapa banyak nasab-nasab yang tidak berguna di akhirat. Contohnya ini. Kurang apa coba? Maka di sini ini bisa dijadikan sebagai alasan. Saya seperti ini ya karena suami saya
Seperti itu. Nah, ini bantahannya di sini. Kurang apa coba? Nabi Nuh, Nabi Lut kurang sabar kepada istrinya? Tentu tidak mungkin. Nabi Nuh itu dakwah 1000 tahun loh. Kepada orang lain saja bisa sabar, apalagi kepada istrinya, orang terdekatnya, orang yang paling dia sayangi, itu bisa. Maka jangan sampai ya kita beralasan suami saya seperti itu, ya saya seperti ini, tidak tepat. Tetap masing-masing kita, surga kita itu sejatinya di tangan kita. Walaupun memang suami itu bertanggung jawab atas surga dan neraka kita, tapi sejatinya kesempatan untuk masuk surga itu di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Tinggal kita mau memperolehnya atau tidak. Dan salah satu kesalahannya istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Ini istrinya Nabi Lut alaihissalam ini memfitnah suaminya. Pada suatu malam sebelum terjadinya tragedi adab yang Allah timpakan kepada kaumnya Nabi Lut alaihissalam, datang 2 malaikat yang dalam bentuk seorang laki-laki yang ganteng, perkasa, itu menemui Nabi Lut alaihissalam. Kemudian istrinya itu mengabarkan bahwasannya Nabi Lut alaihissalam itu sok suci. Oh, coba lihat, malam-malam dia ketemu seorang pemuda yang ganteng, yang gagah perkasa, dan dia memasukkan kedua pemuda tersebut itu diam-diam ke dalam rumahnya. Padahal Nuh itu ketika ketemu kalian pura-pura sok alim, jangan berbuat zina, jangan berbuat homoseksual. Ternyata dia memasukkan 2 pemuda tersebut itu diam-diam. Saya yang lihatnya, saya lihat. Jadi secara tidak langsung istrinya Nabi Nuh ini memfitnah Nabi Nuh alaihissalam dengan sebuah Nabi Lut alaihissalam dengan sebuah fitnah yang begitu keji. Maka tidak heran ketika Allah Subhanahu wa taala mengadab kaumnya Nabi Lut alaihissalam dengan sebuah adab yang belum pernah ada di muka bumi ini. Bumi bagian atas dijadikan bagian bawah, yang bagian bawah itu dijadikan bagian atas. Nah, begitu juga ketika kita dapati orang-orang yang melakukan perbuatannya kaumnya Nabi Lut alaihissalam, maka mereka itu disiksa dengan sebuah siksaan yang pedih. Dia dijatuhkan dari sebuah bangunan yang paling tinggi. Dijatuhkan, ketika jatuh dirajam. Dan jasadnya itu dibiarkan. Orang yang melakukan perbuatannya kaum Nabi Lut alaihissalam, homoseksual, lesbi. Kalau sekarang, kalau dulu kan disiksanya atas bumi bagian bawah dijadikan atas, dibolak-balik kan, bolak-balik. Kalau sekarang orang yang melakukan homoseksual, lesbi, LGBT itu dilempar dari tempat yang paling tinggi. Kemudian ketika sampai bawah itu dilempari dengan batu. Batunya apakah kecil? Tidak, batunya besar boleh. Itu di Arab Saudi ya, Mas? Ini hukum yang berlaku di seluruh dunia. Banyak kan LGBT Ya, karena mereka kita kalau mau menerapkan hukum tersebut ya tidak mungkin. Pertama, bukan negara Islam. Kedua, loh kok Indonesia itu kan negara Islam, mayoritas Muslim. Kenapa nggak ditegakkan seperti itu? Ya kita tidak boleh main hakim sendiri. Kita kalau mau main hakim sendiri malah salah. Kenapa? Karena yang tercoreng adalah Islam. Loh, kita pengen menegakkan syariat Islam. Oh iya, menegakkan syariat Islam tidak seperti itu. Mohon maaf, ada caranya. Tidak dengan pemaksaan. Kita tetap harus mengikuti aturan yang berlaku di negara kita. Kita tidak boleh main hakim sendiri. Kalau yang tercoreng kita, no problem. Karena setiap kita tentunya
menanggung akibat atas apa yang kita lakukan. Nah, kalau yang tercoreng adalah umat Islam itu tidak mengindahkan aturan, Islam itu tidak tahu aturan. Nah, itu yang jadi masalah. Maka ini begitu juga jawaban kenapa kok ya umat Islam kok seakan-akan diam dengan penjajahan di Palestina, di Suriah dan lain sebagainya. Ya kita tentu tetap harus mengikuti protokol atau aturan yang berlaku. Ya kalau jihad ya jihad bisa saja. Tapi yang tercoreng kan Islam itu coba. Misalnya ada rakyat Indonesia masuk Palestina tanpa menggunakan visa. Ketika dicegat apa? Saya jihad fisabilillah. Apa kalian tidak tega melihat saudara-saudara kalian di Palestina dibantai? Kemudian kita asal nyelonong ke Palestina? Tidak boleh, tidak tepat. Ya tentu kalau kita mau membantu di sana, ya kita pakai jalan-jalan yang diperbolehkan. Misalnya kita masuk pakai visa, walaupun visanya adalah visa Yahudi ketika masuk Palestina. Kemudian kita misalnya membantu dengan cara misalnya kita jadi relawan di sana dan lain sebagainya, ya silahkan. Nah, kita sampai mana tadi? Nah, istrinya Nabi Lot itu melakukan fitnah yang sedemikian rupa. Begitu juga istrinya Nabi Nuh alaihissalam. Sejatinya mereka di bawah dua orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'an. Dan ketika kedua wanita tersebut itu berkhianat kepada Nabi Nuh alaihissalam, maka kebermanfaatan Nabi Nuh dan Nabi Lot alaihissalam tidak berarti apa-apa bagi kedua wanita tersebut. Nah, di sini fakhanatahuma adalah maksudnya kedua wanita tersebut, istri tersebut itu tidak mengikuti ajaran kedua suaminya, yaitu tidak mau masuk Islam. Bukan khianat di sini maksudnya adalah zina. Karena seringkali ketika ayat-ayat yang berkaitan dengan hubungan suami istri, pasangan suami istri khianat, itu maknanya adalah berzina. Tidak demikian. Karena istri Nabi, istri para nabi itu tidak mungkin berbuat zina. Apalagi Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menjadikan istri seorang nabi itu sebagai seorang pezina. Nah, inilah makna at-tayyibuna lit-tayyibat wal khabithuna lil khabithat. Sesungguhnya wanita yang buruk itu untuk laki-laki yang buruk, dan laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk. Maksudnya adalah tidak mungkin Rasulullah SAW itu memiliki seorang istri pezina, karena ayat tersebut itu berkaitan dengan fitnah yang dilontarkan oleh orang munafik kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi sangat mungkin seseorang itu, misalnya ada seorang suami soleh, alim, tapi istrinya ternyata misalnya tidak taat. Ada yang ternyata istrinya itu suka ngumbar aurat, ya ada. Loh, kok istri ustadz itu kok begini? Kan istrinya ustadz, ya jangan dijadikan sebagai pembenaran. Kita tidak tahu, bisa jadi ustadz tersebut sudah berdakwah, sudah menasehati sang istri, atau begitu juga sebaliknya. Loh, ustadzah itu kok suaminya kok misalnya seorang pejudi. Mungkin nggak? Bisa jadi, sangat mungkin. Bahkan kita dapati banyak perjuangan. Ada salah seorang ini orang, dia sudah ngaji bertahun-tahun, kajian, bahkan sering menjadi panitia kajian, tapi ternyata usut punya usut, istrinya itu
untuk mendakwahkan agar istrinya berjilbab. Ini berjilbab loh ya. Berjilbab itu salah satu hal yang paling dasar. Itu sampai 10 tahun. 10 tahun baru istrinya mau berjilbab. Dan itu baru diketahui setelah apa? Setelah sekian tahun. Artinya setiap orang itu memiliki ujian kehidupan masing-masing. Ada yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan seorang istri yang ngeyel, nggak mau nurut. Ada juga seseorang yang Allah uji dengan seorang suami yang tidak mengajak kepada kebaikan, tidak mengarahkan kepada kebaikan, banyak melakukan maksiat. Artinya setiap kita ini diuji dengan ujian masing-masing. Ya seperti contohnya Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi salam diuji dengan seorang istri yang membangkang, bahkan tidak mau masuk Islam. Nabi Lut istrinya menjadi mucikalinya, gelmonya. Wa qila dakhulan nar ma'ad dakhilin. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, masuklah ke dalam neraka bersama orang-orang yang telah memasukinya. Wa daraballahu masalan lil ladina amanu imra'ata fir'aun. Dan wanita, contoh yang kedua adalah seorang wanita yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan seorang suami yang suaminya tersebut adalah gembongnya kejahatan, seburuk-buruknya kejahatan. Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah permisalan untuk orang-orang yang beriman, imra'ata Fir'aun, yaitu istrinya Fir'aun laknatullah alaih, yaitu Asiyah bintu Muzahim. Asiyah bintu Muzahim ini diuji dengan memiliki seorang suami seperti Fir'aun. Idh qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Yang ketiga itu ia senantiasa berdoa, ya Allah, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari kaum-kaum yang zalim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang beriman di sini. Asiyah bintu Muzahim, dia merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada sebuah faedah ibu-ibu sekalian, kalau kita ingin masuk surga, kita hendaklah kita merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan diri artinya kita merasa kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan surga. Kemudian yang kedua, kita merendahkan diri kepada Allah di sini maksudnya hendaklah kita ini sering-sering beribadah. Ya walaupun dengan keterbatasan yang kita miliki. Nah, lantas dengan apa kita bisa mengandalkan? Dengan apa kita bisa menjaminkan bahwa diri kita ini salah satu penduduk surga? Ya kecuali dengan amal. Tidak ada di antara kita ini yang tahu kamu masuk surga atau tidak. Enggak. Maka salah satu cara agar kita bisa mendapatkan surga ya dengan cara memperbanyak ibadah. Namun ketika kita banyak ibadah, jangan sampai kita ini sombong sehingga kita menyombongkan diri, tidak merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amalan saya sudah banyak, buat apa saya beribadah lagi? Maka ini bisa jadi terkadang ketika seseorang itu sudah merasa amalnya banyak, akhirnya dia sombong, akhirnya dia pamer, akhirnya dia malah futur. Maka hendaklah ketika kita mengharap surga Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa merasa butuh. Saya butuh amalan ini, saya merasa butuh amalan itu. Karena kita nggak tahu amalan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita sudah merasa, si amalan saya ini ikhlas. Ikhlas. Tapi kita tidak tahu. Mungkin saat ini ikhlas, tapi bisa jadi 10 tahun kemudian kita tidak ikhlas.
Suatu ketika datang seseorang yang menyebutkan amal kebaikan kita. Oh, ibu ini dulu bersedekah. Ketika kalian itu tidak ada yang tahu. Nah, ketika disebutkan sebuah amalan kita, amal kebaikan kita, 10 tahun yang lalu kita memang benar-benar ikhlas. Tapi 10 tahun kemudian ketika disebutkan amalan tersebut, apakah keikhlasan kita ini tetap sama seperti 10 tahun yang lalu? Belum tentu. Karena namanya ujian itu tidak ada yang tahu. Terkadang tuh ujian itu nggak langsung. Kita ikhlas, besoknya langsung diuji. Belum tentu. Bisa jadi 10 tahun, bisa jadi 20 tahun, bisa jadi juga 70 tahun. Kita tahu tentang kisah seorang muadzin, seorang ahli ibadah, seorang muadzin yang kerjaannya itu senantiasa mengumandangkan, mengajak orang untuk sholat. Begitu juga seorang ahli ibadah yang 70 tahun senantiasa diisi dengan ibadah. Nggak ada yang lain. Ibadah, ibadah, ibadah. Tapi akhir hayatnya seperti apa? Di neraka. Kita nggak ada yang tahu. Ujian kita ini kapan terjadi. Maka jangan sampai kita ini merasa menyombongkan diri. Kita tidak butuh. Maka tidak tepat seseorang, ya Allah, masukkanlah aku surga jika Engkau berkehendak. Loh, seakan-akan kamu nggak butuh. Begitu juga dengan sebuah nasyid, entah nasyid atau ya apalah itu, sebuah syair. Yang syair tersebut itu dinisbatkan kepada Abu Nawas atau Abu Nuwas. Apa itu syairnya? Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga. Tapi aku ketika di dalam surga aku merasa tidak pantas. Tapi kalau dimasukkan ke dalam neraka aku juga tidak kuat. Nah, ini pertanyaannya, kamu doa itu serius apa enggak? Kamu ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, kamu mau menyombongkan diri atau mau merendahkan diri? Pilihannya satu, merendahkan diri. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu kita ingat bahwasanya sebanyak apapun amal ibadah yang kita kerjakan, itu nggak cukup untuk masuk surga. Karena untuk masuk surga itu adalah dengan murni rahmat Allah. Murni pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masuk surga, ini enggak. Itu murni rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan amal ibadah kita itu hanya salah satu faktor agar kita bisa mendapatkan rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu bentuk rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bisa kita temukan di sekitar kita, ibu-ibu. Kita sebagai warga Jogja, tentu kita sering mendengar sebuah ungkapan, Jogja itu seringkali dikenal dengan 1 kilo hujan, 1 kilo tidak hujan. Mungkin itu ketika kita disebutkan seperti itu hanya sekadar nostalgia atau menjadikan ciri khas Jogja. Karena seperti ini tidak didapatkan di kota-kota yang lain. Tapi pernahkah kita berpikir, kok bisa ya 1 kilo hujan, 1 kilo nggak ada hujan setetes pun? Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mampu memberikan rahmatnya. Di sini diturunkan hujan, di sana tidak diturunkan hujan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu. Sekilo hujan, enggak, sekilo lagi hujan, sekilo lagi tidak. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mampu loh, bisa loh. Ibaratnya ini hitam, ini putih, ini putih, ini hitam, ini putih, ini hitam. Di tempat yang lain itu tidak demikian. Kalau misalnya satu daerah hujan, ya hujan semuanya. Bahkan pernah di daerah saya itu, saya pernah tanya. Waktu itu saya dapat jadwal khutbah Jumat. Kemudian ketika ditanya, Ustadz, kok datangnya gasian gitu loh, kecepatan. Ini jamaahnya belum ada yang datang satu pun. Saya jawab begini, di tempat saya Pak, itu beberapa hari ini setiap menjelang waktu sholat duhur itu pasti hujan. Maka saya berusaha berangkat sebelum waktu hujan. Kemudian dijawab, Ustadz, di sini itu sudah 1 tahun nggak turun hujan. Loh kok bisa? Padahal tempat saya mungkin
awal tahun itu tidak hujan, kemudian diguyur hujan selama 3 bulan berturut-turut. Nah, seperti ini kan ada. Padahal tempat tersebut itu tidak jauh dari tempat saya tinggal. Ini di daerah tersebut. Saya tanya lagi, Pak, ini nggak hujan daerah sini? Enggak, Ustaz. 1 tahun nggak pernah hujan sama sekali. Ini kan artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu untuk memilih. Ini siapa yang dipilih, siapa yang tidak. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mampu untuk memilih seorang hamba. Ini Allah takdirkan rajin ibadah, ini tidak. Tapi jangan sampai ketika kita ketemu orang yang tidak rajin ibadah, kamu tuh nggak rajin ibadah, kayaknya kamu tuh masuk neraka. Nggak kayak saya loh, saya masuk surga. Ini murni rahmat Allah. Allah itu memilih. Kalau bukan karena Allah, nggak mungkin kita bisa taat ibadah. Kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak mungkin kita bisa seistiqomah sampai detik ini. Maka nikmat istiqomah ini perlu kita pupuk dengan syukur, perlu kita pupuk dengan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang dulu ketika kita satu bangku sekolahan, satu bangku pendidikan, rajin sekali ibadahnya, luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Bahkan bisa jadi kita katakan ini orang yang paling rajin di angkatan saya. Tapi setelah sekian tahun, akhirnya naudzubillahi min dzalik, ternyata dia sudah jauh dari syariat Islam, sudah lepas jilbab, pakaiannya kemana-mana you can see my kelek, suka menenggak minuman keras, banyak bermaksiat, dan seakan-akan ketika kita lihat itu tidak ada bekas-bekas ketaatan pada orang tersebut. Ada seperti ini. Maka jangan sampai ya kita menyombongkan diri. Kita harus nantiasa butuh. Kalau kita tidak butuh kepada Allah, lantas kita butuh kepada siapa lagi? Bahkan para ulama salaf, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka mengajarkan kepada anaknya agar menanamkan rasa butuh, rasa dhaif, rasa kita ini tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai mereka mengajarkan, wahai anakku, ketika engkau butuh sejumput garam, jangan lupa engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan, cuma sejumput, sedulit lah kalau Jawanya, sedulit garam. Pertanyaannya, satu jari garam itu harganya berapa? Nggak ada harganya. Garam itu balok, itu paling tidak harganya 500. Betul kan? Sekitar 500 perak, 500 rupiah. Lah kalau cuma sadulit, harganya berapa? Nggak ada harganya. Tapi itu oleh para sahabat, anak-anaknya diajarkan seperti itu. Maka kalau kita misalnya mengajarkan kepada anak kita, ajarkan kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kamu lapar, doa sama Allah. Nah, kalau kamu butuh sesuatu, doa minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita menanamkan kepada anak-anak kita ini rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan, nah, kalau kamu nanti lapar, kamu ambil HP, buka aplikasi yang warnanya hijau, klik nasi goreng bla bla bla. Nanti bayar pakai GoPay. Ya itu kurang tepat, ya itu benar. Tapi itu kurang tepat. Akhirnya apa? Tumbuh generasi anak-anak yang pengennya serba instan. Atau biasanya disebut dengan generasi micin lah, Gen Z lah, apalah itu. Ketika mendapatkan masalah yang agak susah sedikit, udahlah, saya nggak mampu, saya butuh healing. Saya tidak menyalahkan orang tuanya, tapi bisa jadi orang tersebut itu belum ditanamkan rasa butuh, rasa untuk berusaha. Ketika kita merasa butuh kan kita harus ada
Usaha. Kita butuh kepada Allah, kita minimalkan usahanya doa. Sehingga kita mengajarkan kepada anak kita ini, kalau kamu pengen sesuatu ya kamu usaha. Kamu harus effort. Kamu harus meluangkan waktu. Kamu harus mengerahkan energi. Bukan akhirnya serba instan. Ya memang perkembangan zaman mungkin sulit untuk kita bendung. Tapi masih ada kesempatan, momen-momen tertentu atau kesempatan tertentu atau hal-hal tertentu kita tanamkan agar kepada anak kita ini usaha dan kita merasa butuh. Nah, ibu-ibu saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Asiyah bintu Muzahim dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan hati. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibangunkan surga, rumah di surga. Allah masukkan dia ke dalam surga. Bukan Asiyah itu malah putus asa. Udahlah, suami saya begini, mana mungkin saya masuk surga. Ini sekali lagi menunjukkan bahwasannya surga kita sejatinya ada di tangan kita. Setiap manusia itu punya iradah, punya kemampuan, punya keinginan. Kalau kamu ingin masuk surga ya usaha. Bukan berlepas diri, bukan udahlah. Paling minimal saya katut, bapak saya kiai, suami saya ustadz, kakak saya ustadz, adik saya ustadz, paman-paman saya semuanya punya pondok pesantren terkenal, santrinya banyak. Anak-anak saya semuanya saya masukkan ke dalam pondok, hafid 30 juz. Semuanya hafid. Sudahlah, saya tak nerima syafaat aja. Udahlah, nggak usah beramal. Kan orang yang hafid 30 juz nanti bisa memberikan mahkota kepada orang tuanya. Ya itu kalau orang tuanya masuk surga, orang tuanya kalau mau berusaha. Lah kalau orang tuanya tinggal, udahlah saya tak nerima syafaat dari anak saya. Tidak bisa. Ini semua tidak ada apa-apanya dibanding posisinya istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi salam. Itu tinggal duduk, tinggal ini kan bisa. Tapi ternyata mereka beda. Suami-suami mereka Allah masukkan ke dalam surga, sedangkan sang istri masuk ke neraka. Padahal kalau kita tanya Nabi Nuh, Nabi Lut, itu kurang apa? Amalnya kan pasti diterima. Mosok itu kayaknya Nabi itu amalnya nggak diterima deh, kayaknya deh. Nggak bisa. Nah kan sedangkan kita, mungkin anak kita hafid 30 juz, saudara-saudara kita misalnya menjadi kiai, menjadi ustadz, kakek buyut kita semuanya menjadi pemuka agama, suami kita atau istri kita menjadi orang yang misalnya dai, rajin beramal, rajin ibadah. Tidak bisa, kita tinggal berpangku tangan, wislah, tinggal nerima syafaatnya aja. Nah, kita tetap harus berusaha. Begitu juga ketika posisi kita, suami saya seperti ini, enggak, tetap usaha untuk masuk surga. Buktinya apa? Asiyah mampu, bisa. Dan tidak mungkin orang sembarangan kok namanya disebut di dalam Al-Quran. Tidak mungkin. Walaupun di sini disebutkan secara ya diberikan clue saja, istrinya Fir'aun. Siapa namanya tidak disebutkan. Maka di sini mampu loh. Asiyah bintu Muzahim itu mampu untuk masuk surga. Dan Asiyah di sini ketika ditanya, Asiyah itu taat kepada Fir'aun. Tentunya ketaatan yang tidak melanggar syariat, tidak melampaui batas. Asiyah itu taat kepada Fir'aun, apa saja selama itu bukan maksiat itu dipatuhi. Maka kalau suami kita ini belum setara Fir'aun ya masih taat gitu loh. Nah, bukti Asiyah itu taat kepada suaminya. Bu, ibu kan tahu ya, ibunda
Nabi Musa alaihissalam itu kan menghanyutkan Musa kecil di sungai Nil. Kemudian tidak sengaja pembantunya Fir'aun itu menemukan Musa kecil di sebuah peti sungai. Kemudian diambil. Kemudian Asiyah melihat, jatuhlah rasa kasihan, kasih sayang. Sehingga Nabi Musa alaihissalam itu dididik di bawah pengasuhan Fir'aun dan Asiyah. Pertanyaannya, Bu, ngelobi suami itu susah apa gampang? Banget susah. Memang susah. Ngelobi suami itu susah atau gampang? Susah. Apalagi suaminya Asiyah itu sudah didoktrin kelak akan ada seorang bayi laki-laki yang akan menghancurkan istanamu. Ini bayi laki-laki. Kan namanya orang kalau ingin menyelamatkan singgasananya, menyelamatkan kekuasaannya, kan berbagai macam hal kan ditempuh, nggak peduli. Ini kan bisa jadi ini nanti yang akan menghancurkan singgasana saya. Mau istri saya yang lobby, mau siapa, nggak peduli, bunuh ya bunuh. Tapi Asiyah itu bisa loh ngelobi Fir'aun. Bengis, kejam, semua bayi laki-laki semuanya dibunuh, tidak bersisa kecuali satu. Tentunya ini kan berkat rahmat dan kasih sayang Allah. Tapi kan di sisi lain juga ada faktor apa? Faktor Asiyah. Nggak mungkin kan tiba-tiba suaminya bisa luluh, oh iya istriku siap 86, kan nggak mungkin. Apalagi posisi suami itu pemimpin itu ketika dinasihati bawahannya susah apa gampang? Susah. Karena dia merasa saya yang mengendalikan jabatan, keputusan di tangan saya bukan di tangan kamu. Dan menurunkan ego itu sulit loh, sulit. Tapi ini bukti bahwasanya Asiyah itu adalah perempuan yang taat kepada suaminya. Kalau nggak taat nggak mungkin. Mas, bayinya kita rawat ya di rumah kita. Nah kalau misalnya pasangannya suka ngeyel, kira-kira mau taat nggak? Enggak, nggak usah lah, bunuh aja lah. Kalau perlu kamu tak bunuh sekalian karena kamu ngeyel. Kan bisa jadi begitu kan? Ini bukti simpel. Karena seringkali orang itu beralasan itu kan Asiyah itu kan nggak, Asiyah mana taat kepada Fir'aun. Dan ini buktinya taat. Suaminya bisa dilobi. Ibu saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga ada sebuah faedah bahwasannya kunci sebuah ujian itu adalah sabar. Kunci ujian itu sabar. Ujian apa saja? Jawabannya adalah sabar. Memang sabar itu diucapkan gampang, dipraktekkan sulit. Tapi kita perlu yakin menanamkan pada diri kita, ujian itu tidak akan selamanya menghampiri kita. Terkadang ada hujan, terkadang ada kemarau, terkadang kemaraunya 10 tahun, setelah itu hujan seharian. Ya walaupun sehari, tapi kan alhamdulillah daripada kemarau terus. Terkadang juga hujan terus malah membuat musibah bagi kita. Maka kita perlu sabar. Ya Allah, Allahumma jurni fi musibati. Maka kalau kita mendapatkan musibah, ya Allah, berilah aku ganjaran atas musibah yang aku terima. Sabar. Nah nanti kalau misalnya mau mangkel, kesabarannya sudah mulai, ya Allah, sabar ya Allah, sabar. Karena bisa jadi kesabaran kita ini nanti yang akan menjadi penolong kita di akhirat. Kan terkadang kan orang itu kan senantiasa mengandalkan ibadah-ibadah yang keren gitu. Misalnya haji, umroh. Saya sering haji, saya sering umroh, sholat tahajud. Ini andalan saya. Tapi kan kita nggak tahu gitu loh. Walaupun itu andalan kita nggak tahu amalan tersebut diterima Allah atau tidak. Malah bisa jadi sabar. Kamu sabar. Akhirnya Allah
muliakan engkau. Nah, ibu-ibu saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengisahkan sebuah kisah. Kisah ini tidak banyak diungkap. Kisah ini berawal dari rasa sedikit kepo saya. Kepada salah satu senior saya di Madinah, yaitu Ustadzuna Dr. Aliful Bahri hafizahullah ta'ala. Beliau adalah salah satu putra bangsa Indonesia yang diamanai untuk menjadi pengisi di Masjid Nabawi. Tanpa merendahkan beliau, tanpa mengesampingkan keilmuan beliau, jika dilihat ketika itu banyak orang-orang yang mumpuni. Bahkan ada beberapa kakak kelas yang memang secara akademik bahkan itu dekat dengan masyaikh, para profesor di kampus dan lain sebagainya. Tapi ternyata kenapa kok beliau bisa terpilih menjadi pengisi? Ternyata Allah Subhanahu wa taala itu karuniai beliau seorang anak. Jadi saya dapat info ini dari orang terdekat beliau. Jadi Allah karuniai beliau itu seorang anak yang mohon maaf, ada yang mengatakan itu autis, ada yang mengatakan itu keterbelakangan mental. Intinya agak perlu kesabaran ekstra lah. Saya tidak tahu secara detail karena saya tidak mau menanyakan juga, dan saya cukup itu. Saya cuma penasaran, beliau ini kok bisa gitu loh. Sampai ada, karena sebelum beliau itu ada, saya tahu ini A1 infonya. Saya dapat langsung tuh dari Ustaz Dr. Abdullah Rai. Jadi ketika beliau mau lulus, beliau mengatakan nanti di antara yang akan menggantikan saya jadi pengisi tetap di Masjid Nabawi, fulan. Tapi ternyata apa? Allah takdirkan ketika Ustaz Abdullah Rai ini lulus dari Madinah S3, ternyata fulan tadi itu ternyata masa pendidikannya bisa lebih cepat, sehingga otomatis lulusnya bisa lebih cepat. Sehingga kan tidak mungkin ini untuk menjadi pengisi, kan nggak mungkin orang besok mau lulus ngapain diproses, akhirnya skip. Ternyata ini juga skip lagi, ternyata ini lagi lewati sampai akhirnya, jadi kalau tidak salah itu berapa angkatan, akhirnya sampai angkatannya Dr. Aliful Bahri, sehingga beliau terpilih. Beliau diajukan, ya Syekh, ini orang yang mampu untuk mengisi. Karena sebenarnya sudah ada beberapa kakak kelas yang diajukan, tapi dilihat, bentar lagi lulus, ya sudah. Ternyata ini lulusnya masih lama, tapi ternyata bisa menyelesaikan pendidikan lebih cepat. Nah ini kan Allah Subhanahu wa taala itu mampu untuk mengangkat derajat seseorang. Dan beliau itu setiap mengisi kajian di Masjid Nabawi antara maghrib sampai isya. Beliau mengisi kajian habis maghrib sampai isya. Selesai sholat isya, beliau langsung pulang. Saya tak tanya, kenapa kok beliau langsung pulang? Ya tadi, karena sebab beliau memiliki seorang anak yang memang ya perlu kesabaran ekstra. Sehingga beliau setiap mengisi kajian selesai langsung pulang. Beliau tidak mau meninggalkan istrinya dan itu ya mengurusi anak-anaknya, capek dan cepat pulang. Dan itu sampai bertahun-tahun. Masya Allah. Artinya kan dengan kesabaran bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seseorang. Nah kalau di dunia itu bisa, ya insya Allah di akhirat bisa. Maka ujian apapun yang kita terima, kuncinya adalah sabar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan agar kita senantiasa sabar di dunia, daripada kita sabar di akhirat untuk menerima siksaan yang artinya kesabaran tersebut tidak bermanfaat sama sekali. Kita di dunia sabar dicemooh orang, kita di dunia sabar kajian kita dibubarkan orang, kita sabar di dunia ketika melihat orang lain kaya ahli maksiat, sabar. Jangan sampai kita iri. Saya tak aja lah, ikut usaha dia, kenapa kok dia bisa kaya? Jangan.
Padahal kita tahu itu adalah usaha atau cara untuk mendapatkan sesuatu yang Allah haramkan. Kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin wa Maryama ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafahna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan Maryam bintu Imran alaihi salam allati ahsanat farjaha, yaitu yang senantiasa menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatan di sini ya dia tidak melakukan hal-hal yang bisa mencederai kehormatannya. Misal tidak bermudah-mudahan dengan lawan jenis. Betapa banyak kita dapati perempuan sekarang itu terkadang lebih berani dibanding laki-laki yang ngajak kenalan dulu perempuan. Mas, rumahnya di mana mas? Kok ganteng sekali gitu. Ya kecuali kalau kita nanya tujuannya apa gitu loh. Siapa tahu nanti bisa saya jodohkan kepada anak saya. Nggak ada manfaatnya. Lah ini basa-basi nggak ada manfaatnya. Ya kita kurang-kurangilah basa-basi yang kurang ada manfaatnya. Kecuali memang kita ada tujuan, basa-basi ini ya mungkin ada tujuan lain yang bermanfaat tentunya. Apalagi basa-basinya yang menimbulkan fitnah gitu. Ada orang, wah ini kayaknya kaya, dideketin basa-basi. Pak, mau turun kemana pak? Pentingnya apa gitu loh. Ya kalau misalnya, ya secukupnya saja lah. Jangan sampai kita ini terkena fitnah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza shalal mar'atu khamsaha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha." Barang siapa jika seorang perempuan itu menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Menjaga kemaluan ini bukan berarti zina. Menjaga jangan sampai terjatuh zina, enggak, bukan hanya zina. Hal-hal yang mendekati zina itu kan juga dilarang gitu. Hal-hal yang berpotensi untuk terjatuh ke dalam zina perlu kita waspadai. Jangan gampang kita berhahahihiria di sosmed. Kemudian kita menyapa orang yang bisa jadi menimbulkan fitnah gitu loh. Nyapa misalnya bapak-bapak, yang disapa perempuan masih muda. Disapa, dibaik-baikin. Nah, hati-hati gitu loh. Ya mungkin kita mungkin bisa jadi kita bisa terbebas dari fitnah. Tapi kan bisa jadi orang lain akhirnya, oh ini kenapa? Kok bapak tadi kok baik-baik sama perempuan muda? Oh jangan-jangan ini wanita simpanannya. Maka kalau ada sesuatu hal yang bisa menimbulkan fitnah, kita klarifikasi. Sebagaimana Rasulullah SAW suatu ketika beliau menemui Sofiyah. Rasulullah SAW suatu ketika ketemu dengan Sofiyah di malam hari gelap gulita. Rasulullah SAW ketemu dengan Sofiyah, ngobrol berbincang-bincang. Ketika itu ada dua pemuda Ansor yang lewat di samping Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW segera memanggil kedua pemuda tersebut, karena terlihat dari pemuda tadi ketika melihat Rasulullah bersama seorang perempuan, kedua pemuda tersebut itu mempercepat langkah kakinya. Maka Rasulullah SAW segera memanggil pemuda tersebut, wahai kaum Ansar, wahai saudaraku, wahai sahabatku, innaha Sofiyah, sesungguhnya dia itu Sofiyah, dia istriku. Maka apa saja yang bisa menimbulkan fitnah, ya kita klarifikasi. Kan kita tidak tahu, bisa jadi perempuan yang gadis tadi itu ternyata adalah anaknya. Atau misalnya laki-laki tadi ternyata adalah anaknya. Karena kebetulan kita awet muda. Kan banyak laki-laki yang usianya sudah 60 tahun tapi seperti 30 tahun. Antara bapak dengan anaknya nggak beda jauh. Antara ibu dengan anaknya nggak beda jauh. Kan banyak seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan anaknya malah lebih tua dibanding
Orang tuanya, ibunya atau bapaknya. Maka kalau bisa menimbulkan fitnah, kita klarifikasi. Tenang, itu tadi anak saya, itu tadi kakak saya, itu tadi adik saya, mahram saya, bukan orang lain. Apalagi mohon maaf, misalnya kita belum lama janda, ditinggal mati, misalnya ditinggal wafat oleh suami, maka kita perlu menjaga. Jangan mudah kita membuka pintu rumah kita untuk orang lain. Kalau misalnya ada tamu, ada orang takziah, misalnya ini adalah teman dekatnya suami kita dulu, ya minimal pintunya dibuka, ajak orang lain, misalnya anaknya atau menantunya atau siapa yang mahram kita, menemani kita, samping kita, ya walaupun cuma jadi obat nyamuk, itu bisa menghindarkan fitnah dari diri kita. Karena ibu-ibu sekalian, setan itu pinter, setan itu cerdas, setan itu sudah track recordnya, portofolionya menyesatkan manusia itu bukan hanya manusia sekelas kita, sekelas Nabi Adam alaihissalam berhasil ditipu. Apalagi kita menginjakkan kaki kita di surga saja belum pernah, Nabi Adam sudah pernah tinggal di surga, berhasil dikelabui oleh iblis laknatullah alaih. Maka oleh karena itu ya kita jangan sampai kita terlena. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang seorang perempuan, tentang keutamaan Maryam, Asiyah, yang mana perempuan tersebut itu adalah perempuan yang sempurna. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kamula minar rijali katsirun." Sesungguhnya banyak yang sempurna dari kalangan pria itu sangat banyak. Walam yakmul minan nisa'i illa Maryam bintu Imran wa Asiyatu bintu Muzahim wa Khadijatu bintu Khuwailid. Tetapi tidak ada dari kalangan seorang perempuan itu yang sempurna akalnya, kecerdasannya, kecantikannya, dari segala aspek itu kecuali adalah Maryam bintu Imran, Asiyah bintu Muzahim, dan Khadijah bintu Khuwailid. Maka ketika kita tahu bahwasanya ini adalah role model seorang wanita penghuni surga, maka sebisa mungkin kita mengikuti langkah-langkah mereka. Wa fadlu Aisyata 'alan nisa'i ka fadlil tharid 'ala sa'iri ta'am. Adapun keutamaan Aisyah dibanding perempuan yang lain itu adalah seperti salit. Salit itu adalah bubur yang di dalamnya ada daging, kemudian ada buah-buahnya, ada buah-buahannya, mudah untuk dicerna, mudah untuk ditelan, rasanya enak. Itu luar biasa. Jadi Aisyah itu diumpamakan kalau makanan itu seperti salit. Salit. Nah, pertanyaannya, lebih mulia mana Aisyah atau Khadijah? Maka jawabannya para ulama berbeda pendapat. Lebih mulia Aisyah atau Khadijah? Maka jawabannya adalah lebih mulia Aisyah. Alasannya ulama yang menguatkan Aisyah itu lebih mulia dibanding Khadijah adalah hadis ini, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun sebagian ulama mengatakan dua-duanya mulia. Khadijah itu perempuan yang paling mulia dibanding perempuan yang lain, maka masuk di sini Asiyah bintu Muzahim, Imra'atu Fir'aun, dan lain sebagainya. Itu perempuan yang paling mulia. Kalau Aisyah nggak diajak, nggak dimasukkan. Karena apa? Satu-satunya perempuan yang dari rahimnya itu keluar atau melahirkan anak keturunan Nabi Muhammad SAW itu hanya Khadijah. Artinya pahala amal jariyahnya itu mutaaddi,
senantiasa bersambung. Aisyah kan enggak. Maka ini salah satu sebab kenapa Aisyah itu senantiasa iri kepada Khadijah. Ya Rasulullah, kenapa engkau senantiasa menyebut Khadijah? Isi-isimu yang lain kan ada. Kenapa enggak isi-isimu yang masih hidup? Kenapa kamu menyebutkan, saking sembulunya Aisyah itu menyebutkan, kenapa engkau menyebutkan seorang perempuan yang sudah tua renta dan sudah meninggal? Isimu kan yang masih hidup banyak. Itu saking cemburunya Aisyah. Tapi Rasulullah SAW tidak menanggapi kecemburuan tersebut, dan ini dianggap oleh Rasulullah SAW bukan hal yang besar, bukan sebuah dosa, bukan sebuah pembangkangan. Karena apa? Ketika kemarahan seorang istri itu timbul karena rasa cemburu, maka jangan dianggap sebuah kesalahan. Maka sampai Aisyah itu protes kepada Rasulullah. Maka perempuan yang paling mulia Khadijah, kalau Aisyah nggak diajak. Tapi pendapat ulama yang paling kebanyakan ulama adalah Aisyah yang paling mulia, paling utama berdasarkan hadis ini. Alasannya apa ya? Alasannya kalau perempuan kan pakainya perasaan. Bukan pakai perasaan, Bu, karena Aisyah itu salah satu orang yang memang senantiasa menemani Rasulullah SAW dalam berdakwah sampai akhir hayatnya. Bahkan Rasulullah SAW itu meninggal di pangkuan Aisyah, ya, mendampingi Rasulullah SAW sampai detik terakhirnya. Khadijah memang menyedekahkan seluruh hartanya untuk dakwah. Tapi ya tentu ini debatable ya. Yang tepat ya dua-duanya mulia. Tadi yang paling tepat ya tadi, Khadijah itu lebih mulia dibanding perempuan yang lain kalau Aisyah nggak ada. Begitu juga Aisyah lebih mulia dibanding perempuan yang lain kalau Khadijah nggak ada. Itu sudah pas, itu sudah adil gitu loh. Zamannya sudah memang Ya begitu. Khadijah belum ada Aisyah. Bahkan ada yang mengatakan ya kalau Khadijah itu paling mulia, perempuan paling mulia sebelum zamannya Aisyah ada. Kalau setelah zamannya Aisyah, Aisyah yang paling mulia. Nah, seperti itu. Sudah. Istri itu lebih ini suami daripada anak laki-lakinya. Kenapa? Itu maksudnya bisa perbandingannya kayak gitu. Istri lebih Ke suami, ya. dia mengikuti suami daripada anak-anak laki-lakinya. Ya iyalah. Maksudnya bagaimana? Saya belum paham. Misalkan dinas luar kota gitu. Ya ikut suami dibanding anak. Maka kalau misalnya sampai pun misalnya seorang istri itu diperintahkan suaminya, "Dek, ayo ikut dinas bapak keluar kota." Pak, tapi kan ini jadwal saya untuk berkunjung ke rumah ibu atau ke rumah bapak. Bapak itu sudah tua loh. Enggak, kamu temenin saya untuk dinas. Tetap ikut suami. Lah gimana orang tua? Ya nanti tinggal menyampaikan kepada suami baik-baik, "Pak, Mas, saya itu bukannya nggak mau, cuma kan ibu, bapak itu kan sudah tua renta." Ya kita ngomonglah pintar-pintar. Kita tahulah kelemahan suami kita masing-masing itu apa gitu loh. Dipakai apa dulu baru mau, kan tahu gitu loh. Dengan cara apa akhirnya suami tahu. Maka apa ya? Salah satu kenapa kok Asiyah itu disebut kamu laminan nisa, perempuan yang sempurna? Karena Asiyah itu cerdas, bukan hanya mengedepankan emosi, tapi juga akalnya. Akalnya itu nggak habis itu. Fir'aun begini, oke, saya tahu cara mainnya. Ibaratnya gini, lo jual, gue beli. Nah, iya. Bukan, bahkan suami saya begini, enggak. Kita tahulah. Bahkan para ulama itu membolehkan, misalnya seorang suami itu tidak mau menafkahi istrinya, maka istri boleh untuk tidak melayani suami. Misalnya ketika suami itu minta berhubungan badan, enggak mau. Enggak. Karena alasannya dibenarkan. Misalnya suami enggak mau kerja. Kan kita kan sebagai istri kan, kenapa kamu kerja? Lah karena suami saya nggak mau kerja. Ya ini tinggal kita main cantik.
saya di rumah. Akhirnya kan ketika suami nih, manfaatnya Bu, manfaat kenapa istri, salah satu manfaat kenapa wanita itu dianjurkan sering-sering di rumah, karena manfaatnya bisa membangkitkan semangat suami untuk bekerja. Lah kan kalau suami ketemu istri kan istri diomel-omelin kan. Akhirnya kan, ayo mas, kerja mas. Kamu kalau nggak mau kerja, nggak mau ini, saya nggak mau melayani kamu. Boleh seperti itu. Tinggal kita main, gimana kita main cantik gitu loh. Bukan mengedepankan emosi. Akhirnya ketika, mohon maaf ya, ketika istri bekerja, akhirnya anak tidak diurusi, kan tentu kita sepakat ya, ketika anak yang ngurusi suami kan dibiarkan, main sabun dibiarkan, main sepeda tabrakan dan lain sebagainya. Sampai kadang-kadang, mas ini kenapa kok anak luka-luka ini? Tadi tabrakan. Lu kok tabrakan nggak diobati? Biasa namanya juga dia anak laki-laki, ini juga sembuh. Kan laki-laki begitu kan. Beda dengan istri, akhirnya mangkel. Nah begitu. Maka dengan keberadaan istri itu di rumah bisa membuat suami itu semangat. Kalau suami nggak mau kerja, ancam. Mas, kalau kamu nggak mau kerja, kamu nggak mau nafkahi, saya juga nggak mau melayani kamu. Boleh gitu loh. Boleh seperti itu. Boleh. Dan ketika saya yakin ketika suami diancam seperti itu ya mengkeret gitu loh. Daripada enggak, yang penting ya. Yang penting ya. Iya. Dan konsep laki-laki itu kesuksesannya itu dengan cara banyak main, dolan. Maka kalau anak laki-laki kan isinya dolan sana, dolan sini. Karena sejatinya itu nanti akan bermanfaat untuk masa depan dia. Berbanding terbaik dengan perempuan. Perempuan itu kenapa kok mainnya di rumah? Pasaran lah, boneka-bonekaan. Itu kan identik dengan perempuan. Karena apa? Ya memang perempuan itu masalah kerja itu bisa diselesaikan di rumah. Beda dengan laki-laki. Laki-laki kalau di rumah pusing, puyeng. Maka kalau ada laki-laki sering di rumah, usir. Nah mas, udah keluar sana. Udah, kamu apa? Kamu mikirin apa di rumah? Udah biarin saya yang ngurus rumah. Kamu sana, kerja sana, cari duit yang banyak gitu, cari inspirasi. Ya, begitu. Enggak apa-apa. Itu kan akhirnya ketika suami dibentak-bentak istri suruh kerja, masa suaminya mau bantah? Loh kamu bawa kerja, ya kan tahu, ya tugas kerja kan saya, menafkahi saya bukan kamu gitu loh. Maka kita ini perlu mengingatkan suami kita tugasnya gitu loh. Tentunya dengan cara main cantik dan setiap kita ini tahulah kelemahan suami kita masing-masing. Ibu-ibu saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan di sini? Tidak ada. Ya sudah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.